Halo, Bulia. Halo, selamat siang. Halo, Bulia. Ya, halo, selamat siang, Bu Tika. Sudah aman? Sabar ya. Aman. Sudah selesai. Pusing. Deg-degan yo. Aman ya sudah. Halo Bu Septi. Selamat sore, Ibu-ibu. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sempat istirahat lumayan lama ya tadi. Dari jam 12, 3 jam ya. 3 jam kita istirahat. Ini sudah pada di rumah sepertinya ya, yang tadi di sekolah ini. Bu Sinaria di rumah ini ya? Iya, Pak, saya di rumah saja. Di rumah ya. Bu Kartika juga sama di rumah ini. Di rumah ya. Bu Anugrah di rumah juga. Rumah Pak. Sama ya. Lagi Bu isolasi Septi. mandiri memang. Bu Septi di rumah. Iya, Pak, di rumah saja. Iya. Oh, tadi Bu Anugrah isolasi mandiri. Kenapa, Ibu? Di tempat sore kerja, Pak. di tempat kerjanya Petua kemarin ada yang kena COVID Pak. Jadi semua keluarga sekolah itu di ini ya isolasi dulu Kan ya. Pak dari suami Pak. Oh iya. Tempat kerjanya suami kemarin Oh, ada yang kena COVID meninggal Pak. Iya. Iya iya. Mudah-mudahan aman semua ya. Halo, halo. Halo Pak, Iya, di rumah ini di sekolah Bu. di sekolah Pak kembali Iya, lagi. di sekolah. Oh, ke sekolah dulu ya. Sudah sepi Iya, di sekolah kayaknya nih. Sudah sepi Pak. Ya baik, mungkin tidak akan terlalu lama ya untuk dikon sekarang. Kasihan bagi Bapak Ibu yang terpaksa di sekolah ya untuk mendapatkan jaringan internet ya Bu Siti Galuh ya. Lebih bagus di sekolah kayaknya ya, Bu Siti. Bu Marta, selamat bergabung Bu Marta. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oh masih siang di sana ya? Di sini jam 13. Oh ya masih siang. Ya. Kita patokan pakai WIT saja lah. Selamat sore Ibu. Iya Pak, selamat sore. Ya, ini di sekolah atau di rumah Bu Marta? Di rumah Pak. Di rumah juga. Baik, terima kasih. Bu Ari, selamat bergabung Bu Ari. Halo Ya, Bu Ari, ya. Ini kalau dari background-nya Bu Ari ini di rumah ya Bu Ari? Iya Pak, Iya, di rumah. Oke, sip, mantap. Aman ya di rumah. Di rumah pun ke rumahnya orang tua, baru ada jaringan. Oh, iya. Baik. Terima kasih Bu Ari. Bu Pauline, ini sudah pulang nih Bu Pauline ya? Biasa background-nya di lab komputer ini. Sudah pulang. Baik. Di rumah pakai apa ini internetnya? Kalau di rumah IndiHome Bapak. IndiHome ada ya. Baik. Lumayan bagus ya. Iya.
Oke, terima kasih Bu Pauline. Bu Jen, silahkan aktifkan kameranya. Ya, ini juga sama Bu Jen di rumah nih kayaknya. Bu Jen sudah di rumah ya? Di sekolah? Iya Pak, di sekolah. Oh, masih di sekolah ya. Masih ini ya, masih banyak guru-guru di sana di sekolah jam ini. Masih sudah 3 orang saja Pak, sisa 3 tinggal orang. 3 orang. Sisa 3 orang. Ya, sudah sore ya sana ya. Oke. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Sebentar lagi mungkin. Apa namanya? Tidak akan terlalu lama ya untuk pikon sore ini. Baik, Bu Nurlinda. Selamat bergabung Bu Nurlinda. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ini Bu Nurlinda di rumah ya, Bu Nur ya? Iya, Bapak di rumah. Di rumah ya, oke. Semoga jaringan memang Semoga bagus ya. Iya. ya. Dari Bintuni atau dari mana Ibu? Manokwari? Dari Manokwari, Bapak. Manokwari ya. Di perumahan Drerenia. Manokwari itu yang itu ya, bukan kepala burungnya itu bukan ya? Bagaimana, Bapak? Yang Pulau Papua itu, Manokwari itu pas di kepala burungnya ya? Iya. Oh, sama-sama iya. dengan Ibu Anugrah dengan Pauline. Oke, baik, terima kasih Bu Nurlinda. Sore Pak Sony. Ya, selamat sore Bu Manik. Ini tumben suaranya putus-putus Bu Manik nih. Ya, jaringan jelek, Bapak. Coba tes suaranya Bu Manik. Semakin sore semakin jelek. Masih bisa Pak? Belum? Ya, lumayan jelas Bu. Lumayan Oh jelas. iya, terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung kembali ya di Pikon sesi terakhir ini. Terakhir diklat kita, alhamdulillah ya 10 hari tidak terasa ya. Atau terasa mungkin ya. Ya, Bapak Ibu silahkan tuliskan lagi namanya di chat grup untuk rekap kehadiran sesi 3 ini. Bu Eka belum gabung ya. Bu Eka, Pak si Hombing juga belum. Bu Ita belum ya, Bu Ita ya, belum gabung. Selamat bergabung Bu Ari. Halo Bu Ari. Ya Pak. Ya, gimana nih untuk jaringannya sekarang? Cukup bagus ya? Ya begitu Pak, hilang masuk. Tapi Masuk hilang. suaranya jelas ini. Ini saya pakai 2 Pak. Oh gitu, HP dan komputer ya? Oh iya. Baik. Silahkan Iya. tuliskan dulu namanya. Mengantisipasi yang satu mati. Oh gitu. Silahkan tuliskan Bapak Ibu yang sudah gabung. Tuliskan namanya ya di grup chat sebagai bukti kehadiran. Karena pada saat konferensi rekaman itu lengkap sebetulnya. Di samping video yang saya share di grup WA, terekam juga chatnya. Cuman kita kan tidak terlalu mengoptimalkan chat ya. Diskusinya langsung di ini saja kan. Di mikrofon dengan kamera gitu ya. Di rekamannya yang di chat ini terekamnya nama-namanya saja sebetulnya. Baik, ini sudah 13 dengan saya. Supaya tidak terlalu sore ya, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu semua. Ya, terima kasih ya. Masih menyempatkan juga nih untuk bergabung di kegiatan Pikon terakhir ya. Pikon terakhir untuk diklat kita. Mudah-mudahan ke depannya diklatnya bisa ketemu langsung lagi ya. Ya mudah-mudahan kegiatannya ya di Bandung, di Jakarta kayak gitu lebih asik ya. Dalam kondisi aman tentunya ya. Oh iya, biasanya setiap hari guru November itu P4TK IPA mengadakan simposium dalam rangka Hari Guru. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu membuka peluang Bapak Ibu guru mengirimkan karya tulis. Nah, yang terpilih karya tulis itu diundang untuk simposium.
Kalau tidak di Bandung, di Jakarta habis tempatnya itu biasanya. Nah, entah nanti November bagaimana situasinya. Tapi yang jelas P4TK IPA selalu merayakan Hari Guru dalam bentuk simposium. Apakah nanti diubah menjadi webinar, saya kurang tahu juga ya. Nah, maksud saya di sini, Bapak Ibu, boleh siap-siap saja membuat karya tulis sederhana saja. Misalnya mencobakan ide-ide pembelajaran di sekolahnya gitu ya. Dan jangan lupa ide tersebut ditulis, idenya ditulis, dipraktekkan. Kalau sekarang mungkin tidak di sekolah, tapi dalam bentuk pembelajaran jarak jauh kan gitu ya. Coba saja misalnya tracker ini dikemas kembali, kemudian Bapak Ibu ajarkan melalui jarak jauh gitu, jadi siswanya menyimak. Nah, kira-kira bagaimana respon siswa? Kasih saja angket misalnya. Angket di WA atau bagus lagi angketnya pakai ini. Ya pakai Google ya. Google Form. Pakai Google Form gitu ya angketnya. Nah, dari angket itu kan diolah datanya nih, sajikan sedikit karya tulis gitu ya, bebas gitu karya tulisnya. Tidak terlalu formal. Menjadi best practice nanti Bapak Ibu. Nah, nanti tunggu barangkali ada pengumuman berikutnya. Ada misalnya dalam rangka Hari Guru nanti mengundang Bapak Ibu untuk mengirim karya tulis misalnya ya. Nah, ini untuk alumni diklat kita nih. Seperti dulu juga alumni di Kastem ada beberapa ya yang ini. Yang ke Jakarta waktu itu. Alumni di Kastem Busaka ya yang ikut. Ya kalau Busaka itu dengan Bu Ros satu kelas ya waktu di Kastem ya. Bu Sinaria ya, Bu Ros, kemudian Bu Kartika kan gitu ya. Iya. Malah, Pak, sekelas ya. Iya, malah Busaka sampai pergi ke luar negeri ya. Iya. Ke Jepang atau ke Australia waktu itu. Jadi gara-gara diklat STEM, kemudian bikin karya tulis, kirim untuk simposium, kemudian pembentukan ini awalnya itu pembentukan duta sains. Nah, sebelumnya pembekalannya ke luar negeri, ada yang ke Australia, ada yang ke Jepang. Banyak juga yang lain dari Aceh, dari Kalimantan tentunya alumnus diklat. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu jangan berhenti untuk berkarya ya, buat karya tulis. Kalau ada kesempatan kirim gitu ya. Tapi kemungkinan kalau November sekarang ini kayaknya webinar ya, untuk simposiumnya. Sepertinya saya kurang tahu juga. Baik, Bapak Ibu, ini agenda kita sekarang melanjutkan presentasi ya, terutama bagi yang belum presentasi, dicoba untuk presentasi ya. Jadi untuk urutan presentasi tidak ditentukan, silakan saja bebas siapa yang mau duluan presentasi begitu ya. Tadi sudah Bu Manik ya dengan lupa tadi siapa yang presentasi KPD? Bu Fitri ya. Ibu Bu Fitria Bapak. ya, Bu Fitria dengan Bu Manik. Bu Fitria belum gabung ya sekarang ya? Belum kayaknya ya. Ya, baru dua ya. GLB dengan gerak parabola. Bu Fitria dengan Bu Manik. Nah, dipersilakan Bapak Ibu yang lain yang mau presentasi LKPD-nya, silakan. Tidak diatur urutannya ya. Bebas saja siapa yang mau ngajukan silakan langsung saja supaya efektif waktunya. Selamat bergabung Bu Ita. Ya, Bu Ita silakan tuliskan namanya. Tuliskan namanya di grup chat ya. Oke Bapak, selamat sore. Selamat sore. Bu Nurlinda. Bapak coba saya, Oke, boleh Bu. Saya punya video Bapak ya. Video boleh, videonya ya. Boleh Bu. Dicoba Bu ya. Video Oke. aja, kalau LKPD kayaknya sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin lebih praktek ke video supaya saya lebih tahu begitu Bapak. Boleh Bu Nur. Silakan Bu Nur, coba di share screen. Makasih atas waktu yang diberikan kepada saya buat Bapak dan teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil demonstrasi saya tentang gerak vertikal ke bawah. Semoga jaringan baik. Mudah-mudahan ya. Mohon kurang lebihnya nanti tolong dibantu. Oke Bapak. Oke, coba Bu. Saya screen. Dipilih screen Bu. Iya.
Sudah masuk, Bapak? Sebentar, Bu, saya lihat dulu. Belum, Bu? Belum. Ibu sudah klik share-nya belum? Klik tombol share. Setelah dipilih Sudah kotak masuk, Pak. screen, tinggal diklik tombol share. Sudah ada tombol share di pojok bawah kanan. Pojok kanan. Pojok kanan bawah. Share, oke. Nah, itu. Masuk, Bapak? Sedang proses. Ya, sudah, Bu. Bapak, saya langsung di aplikasinya saja karena laptop tidak memungkinkan dari awal untuk langsung buka aplikasi. Boleh, silakan. Jadi saya langsung aja ya, Bapak. Ya. Oke, baik. Yang pertama, saya akan buka file. Open file. Simpan di dokumen, Bapak. Yeah. Saya lanjut ke videonya. Ya, vertikal ke bawah. Open, ya. Ini Bapak, saya bikin dia punya ini dulu. Video. Creator view. Oke. Bapak minta maaf, mungkin seperti begini gambarnya, Bapak Ibu Guru. Baik, saya akan mencoba yang pertama memutar video tersebut. Oke, setelah videonya selesai, saya akan menentukan frame awalnya. Saya ambil pada saat bola dilempar. Setar di 19 Bapak dan kemudian yang terakhir, frame terakhirnya. Kunci Bapak di 31 Bapak. Oh, tadi keliru. Kliknya start, Bu. Tadi klik start, harusnya kliknya end. Digeser lagi. Iya. Barusan terakhir harusnya kliknya end. Ulang Bapak ya, ulang aja. Diulang saja ya. Digeser Diulang lagi. aja dulu Pak. Ya. Ditarik semua ke mouse-nya kiri. kurang bagus Pak. Yeah. Videonya dulu ya. Itu yang segitiga. Oh, boleh, nggak apa-apa, di-close lagi. Nanti pada saat set start dan set end-nya hati-hati ya kliknya. Iya, baik Bapak. Kita ambil frame terakhir. Di 31 Bapak. Oke. Setelah itu kita atur frame, kita buka kunci frame-nya dulu.
Kembalikan di video awal. Kasih garis. Pas di bola ya Bapak ya? Iya, boleh. Dikunci. Setelah itu kita tentukan kalibrasinya perlu. Kalibrasi ini. Bapak, yang saya masih bingung itu untuk yang di sini Bapak, untuk dia punya apa? Penanda. Menentukan 1 meter. Iya, iya. Kalau ini bagusnya, ini sudah aktif kan kalibrasi sticknya ya? Sudah aktif Ya, kan? Bapak. Nah, tinggal shift klik saja. Tekan tombol shift, kemudian klik di lakban yang pertama itu. Geserkan ke lakbannya. Nah, di sana. Itu sudah diukur 1 meter ya? Iya, Bapak. Oke, satu lagi ke bawah. Shift klik lagi. Nah, tinggal diganti nilainya 1 meter. Iya, 1. Oke. Berhasil. Setelah itu, Nah, untuk tracking, biar tidak terganggu, disembunyikan dulu saja, Bu. oh yang ini Ya, Oke, baik untuk Bapak. sumbunya. Sumbunya. Ya. Dengan kalibrasi juga disembunyikan. Oke. Itu untuk trackingnya kelebihan. Ada Mas Oh HB iya, ya. Bapak. Nah, delete saja Delete Mas ya, Bapak, HB-nya. ya. Ya. Mas HB-nya di-delete saja. Diklik Mas HB-nya. Ya, itu. Kemudian delete. Nah, kemudian ke segitiga. Nanti ulang lagi Bapak ya. Enggak, ke segitiga saja. Segitiga yang di kiri. Nah, itu segitiga itu. Ini Bapak. Segitiga. Nah, itu diklik. Klik yang itu. Iya. Bukan. Kliknya yang masa A. Oke, itu sembunyikan saja. Itu sembunyikan. Masa A. Oke, langsung shift klik saja. Klik shift ya Pak ya. Iya. Kita dari sini ya Pak ya. Betul. Di tengah bola saja supaya bagus. Tidak lambat Bapak. Tadi tidak dikunci ya. Yeah. Oke, sembunyikan saja Bu. Lock dulu Bapak ya. Boleh di lock juga. Iya. Yang disembunyikan itu yang satu lagi yang biru itu. Kalibrasinya. Ini Bapak? Diklik saja yang panah biru itu, tombol yang tadi itu. Yang sebelahnya ini tombol, Bapak? Bukan, di atas. Di atas lagi, Bu. Ini? Nah, itu, diklik saja. Ini? Klik sekali. Nah, lanjut saja. Apa nggak mau ya Pak ya? Aktifkan kembali segitiga biru itu. Diklik segitiga biru yang di kiri. Yang ini nah, Bapak? Itu ya. Diklik masa A. Nah, itu. Baru bisa shift klik. Lanjut. Ada 12 data ya Bapak ya? Iya, cukup. Baik, setelah itu kita tindih slot, ambil 2, yang 2.
Di sini ada 2 gambar, yaitu di sini karena sumbu gerak lurus, gerak vertikal ke bawah, kita ganti dengan Y. Setelah itu kita cari kotak kosong, pilih analis. Yang di sini, line. Oh ya, untuk data tool-nya belum terlihat ya, Bu? Ya, Bapak? Data tool-nya tidak terlihat di kami nih. Boleh di ini dulu, di stop share screen-nya. Di Zoom-nya, di Zoom meeting-nya, stop share screen. Nanti masuknya ke screen. Di stop share kah, Bapak? Betul, sebentar stop share dulu. Nanti ulangi lagi. Tapi tidak akan hilang nih trackernya. Oke. Bu Nur Lindah, nanti kliknya share screen kan? Coba klik share screen-nya Bu Nur Lindah. Ada share screen? Ada ya. Yang dipilih itu screen. Yang pojok atas kiri. Pojok atas kiri. Itu ada tulisan. Ada kotak screen. Kotak tulisannya screen. Jadi setelah Bu Nur Lindah memijit itu share screen, nanti akan muncul kotak-kotak banyak kan? Iya, Bapak. Ya, nah pilih yang paling atas kiri. Itu ada kotak tulisannya screen. Ada nggak kotak tulisannya screen? Sudah, Bapak. Nah, kemudian klik share yang di bawah itu. Nah, Oke, baik. iya. Nah, ini ya. Hasilnya, Bapak. Hasilnya Y sama dengan A kali T pangkat 2 tambah dengan BT tambah dengan C. Di mana untuk A nilainya min 5,848 pangkat 0. Jadi 0,5 Bapak. Terus yang bagian B 7,5. Sebentar, Bu, yang min 5,8 ya, negatif 5,8 kali 10 pangkat 0. Berarti kali 1 itu. Ya. Jadi negatif 5,8 nilainya. Nilai A-nya itu. Iya. Oke, lanjut. Yang B Bapak 7,5 pangkat 10 pangkat min 2 Bapak. Berarti 0,75 Bapak. Terus yang C 4,33. Ya. Yang C 0,04 negatif 0,04. Oke. Baik, di print screen dulu Bu Nur. Iya Bapak. Screen, kita lanjut ke screen. Habis itu kita ambil Word. Kemudian paste. Oke. Kemudian di double klik saja gambarnya. Gambarnya diklik-klik saja. Nah, itu klik-klik saja 2 kali kliknya. Bu Nur, yang gambarnya. Dropnya di mana ya Pak ya? Ya, coba. Nah itu, diklik gambarnya 2 kali dengan cepat. Klik-klik gitu. Gambarnya diklik di tengah saja, di tengah gambar. Nah itu diklik-klik 2 kali. Klik kiri ya, klik-klik gitu 2 kali. Jangan klik kanan. Atau itu tuh ada simbol tuh yang paling bawah. Simbol yang paling bawah di sebelah kanannya.
Yang ini Bapak? Bukan. Coba ulangi lagi ke gambarnya. Penunjuknya ke gambar, di tengah-tengah gambar saja. Di tengah-tengah gambar, penunjuknya. Tengah gambar, Bu. Nah, di sana 2 kali klik kiri, trek, itu 2 kali. Nah, ada tulisan crop di Tadi atas. malam ada crop. Di atas ada crop. Oh, ini Bapak, tulisannya. ya baik. Nah, Bapak. klik Ya. Ya. Ya, Ya, tinggal Bapak, digeser. ya. Tadi malam bisa, tidak tak ini coba. Lupa ya. Maaf Bapak ya, masih ini. Ya. Oh, itu Crop dulu ya. crop lagi. Nah, itu. Yang garis ininya. Yang garis hitam tebal nanti yang jadi patokannya. Nah, iya. Ini Bapak ya. Klik lagi cropnya. Ya, klik. Nah, itu cropnya diklik sekali. Nah, yang hitamnya pas hitam. Kembalikan dulu. Ya, diklik di atas saja di area kosong yang putih. Ya, cukup mungkin Bu itu. Nggak apa-apa sih gitu saja. Oke, kembali lagi ke tracker. Tracker yang kedua, kita masuk ke simbol Y. Sudah. Analis. Oke, hilangkan lines-nya. Itu yang garisnya dihilangkan, Bu. Nah, itu. Nulis. Lain. Hasilnya Y sama dengan AT tambah B, di mana nilai A sama dengan min 1,25 kali 10 pangkat 1 atau 0,1 Bapak. Negatif 0,1 Dan bagian kecil B, ya. min Bapak. Oke, coba dilihat lagi ke trackernya, Bu. Yang B-nya 1,6, 112. Oke, coba Bu Nur lihat lagi Bapak? trackernya. Trackernya lihat kembali. Ini yang saya mau tanyakan Bapak, kenapa yang dia punya kotak-kotak ini tidak Tersebar, ya nggak apa-apa. Itu kan karena hasil dari trackingnya, sesuai tracking kita. Kan. Coba lihat trackernya, Bu Nur. Kembali lagi ke trackernya. Diminimize dulu saja. Nah, itu. Coba munculkan kembali kalibrasinya, Bu Nur. Aktifkan kembali kalibrasinya. Yang garis biru kalibrasi, itu. Bapak. Iya. Nah, itu yang bawah. Nah, itu. Klik. Ya. Itu sudah 1 meter ya? Iya, Bapak. 1 meter. Oke. Ini trackingnya kemungkinan, Bu. Jadi trackingnya di awal, Bu Nur, trackingnya itu pas di tengah bola. Makin ke bawah, kan bolanya seperti berbayang, ada ekornya ya. Bu Nur malah di bagian ekor, sebaiknya di bagian depan, yang paling bawahnya gitu. Di bagian posisi bola yang paling bawah. Yang ini, Bapak? Iya. Kalau mau diperbaiki, di clear step saja, Bu, nggak apa-apa. Ulangi sebentar itunya, trackingnya. Oh iya. Diaktifkan dulu mesh-nya di segitiga biru yang di kiri itu. Diklik segitiga biru yang di kiri. Yang di atas kiri. Nah itu klik. Kemudian aktifkan kembali mesh A-nya. Masa A diklik. Masa A. Nah itu. Kemudian klik tulisan masa A-nya diklik lagi.
Iya, coba clear step, Bu. Clear step. Ke bawah, clear step. Nah, itu. Nah, coba dikembalikan lagi ke posisi awal bolanya. Ya, coba trackingnya pelan-pelan, Bu Nur. Di pas posisi yang kan warna hijau ya bolanya ya. Di warna Iya, hijau Bapak. yang paling tebal. Ya, kalau di ini kan belum gerak, masih tengah. Nanti pas ke bawah itu, di pas posisi paling bawahnya saja. Coba di track lagi, Bu. Shift klik lagi. Ini langsung saja shift klik di bolanya. Nah, di sana. Hati-hati posisinya. Pada saat platban hitam, Kak Bapak? Di tengah-tengah bola saja. Nah, di sana. Ya. Shift klik lagi. Oh, di tengah-tengah saja. Nah, itu masih bolanya masih bulat ya. Shift klik lagi. Terus sampai terakhir, Bu. Ibu aktifkannya jangan kalibrasi, tapi masa kembali ke segitiga. Gitu. Oke. Terus kejar, Bu. Langsung saja, Bu. Langsung shift klik aja terus. Nah, gitu. Terus. Ya. Nah, yang terakhir, yang apa itu yang terakhir, Bu Nur? Yang 12, Bapak. Coba digeserkan ke bola yang paling bawah. Kan bolanya sudah ini ya, melar gitu ya. Bukan yang titik merahnya itu. Ditunjuk saja titik merahnya. 11, Bapak. Terus ke yang ke-12-nya dilanjutkan. Oh, bukan itu, Bu. Itu tetap satu saja, nggak apa-apa. Nah, coba digeser lagi frame-nya sampai ke frame terakhir. Frame-nya digeser. Suaranya putus-putus, oh, Pak. Oh ya. Frame-nya, Bu Nur, frame-nya kan itu belum selesai ya, belum sampai akhir ya. Nah, coba frame-nya geser ke terakhir. Pakai panah yang di sebelah kanan angka 1 merah itu. Iya, Bapak. Iya. Yang sebelah kanan angka 1 merah itu diklik saja. Iya. Sebelah kanan, nah itu. Ini Bapak nah, sudah. Kemudian shift klik di paling bawah, Bu. Ke bawah 12, lagi terus. Bapak. Ya, sampai bola yang bawah, Bu, digeserkan. Geserkan, ditarik. Nah, itu Nah, itu digeserkan saja ke bolanya kan di bawah itu. Bukan di sana ya, itu ekornya itu. Yang merah. Sampai di bawah sini, Bapak. Ya, betul. Itu yang titik merah yang 12 itu ya, yang nomor 12. Tarik saja, Bu. Bisa ditarik, Bu. Nah, gitu. Ke bawah lagi sedikit, benar. Yang itu, yang merah, bola merahnya itu, ya bola. Kotak merahnya itu yang nomor 12 masih kurang bawah itu. Bolanya sudah di bawah. Yang itu, yang kotak merah 12 itu. Yang nomor 12. Oke, cukup yang gitu aja, nggak apa-apa, benar. Nggak apa-apa di sana saja. Itu agak terlambat ya yang bola, yang titik ke-12 itu tidak apa-apa. Coba lihat lagi, Bu Nur, di trackernya, di data tool yang tadi sudah dibuat.
di data tool-nya. Nah, atau ulangi analisisnya. Itu yang VY ya. VY coba ulangi lagi, klik kanan. Di grafik VY-nya. Nah, di tracker Bu Nur sudah ada 2 grafik ya, Bu Nur, betul ya? Halo Bu Nur. Bu Nur, bisa dengar suara saya? Oh, terputus nih. Bu Nur. Halo. Halo Bu Nur. Udah kendala kayaknya. Saya Bu buka Nur. di laptop aja, di apa HP aja Pak. Oh, untuk komunikasi di HP ya, ya. Bu Nur, itu hanya kendala itu saja sebetulnya. Hanya kendala pada saat tracking kurang pas, kurang teliti ya. Tidak pas di posisi bolanya. Di pembelian titik trackingnya begitu. Boleh dicoba untuk share kembali screen-nya Bu Nur? Suaranya nggak kedengaran, Pak. Oke. Baik, Bu Nur, sementara mungkin cukup dulu saja ya. Nanti bisa hasilnya langsung di-upload saja. Hasil print screen-nya di-upload di LMS ya, Bu Nur. Saya ketik saja di sini. Halo, Pak. Ya, ya. Gimana Bu Nur? Masih lancar ininya, internetnya? Halo Pak. Halo, Pak. Apa di laptop suaranya sudah nggak kedengaran? Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Bu Nur, sementara mungkin cukup ya. Itu kendalanya Saya hanya lanjut ini. di HP saja, Pak. Ya, ya. Iya, iya. Tadi kurang presisi pada saat yang- tracking, Bu Nur ya. Nanti bisa diulang trackingnya. Hasilnya print screen iya. seperti biasa. Nanti Oke. diupload saja langsung di tugas itu ya, LMS-nya, Bu Nur. Nah, nanti ada 2 grafik ya, karena gerak jatuh bebas, ada 2 grafik. Baik, Bapak. Baik, baik. Terima kasih, Bu Nur. Makasih Bapak. Makasih, Bapak. Baik, baik, sama-sama. Baik. Baik, Bu Nur sudah. Ini ada yang mau mencoba lagi? Presentasi, boleh presentasi LKPD, boleh juga yang belum presentasi videonya, video analisisnya. Saya Pak Sony bisa? Dengan Bu Anugrah, boleh. Ya. Boleh, silakan. Presentasi LKPD. LKPD-nya boleh. Ini Bu Anugrah LKPD untuk gerak Vertikal ke atas, Pak. ya, Sudah vertikal bisa ke kelihatan, atas. Pak? Sudah terlihat. Kalau boleh diperbesar lagi itu di web-nya. Iya, Nah, di sana ya, terus perbesar lagi. Satu lagi ya, Sudah? cukup segitu ya. Cukup. Oke. Jadi judul LKPD untuk saya itu mengenai gerak vertikal ke atas. Di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah 4.3 nilai keterampilan sesuai dengan KD perubahan. Adapun tujuan pembelajarannya
Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis grafik gerak vertikal ke atas. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan persamaan gerak vertikal ke atas. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan hasil data yang diperoleh dari analisis grafik. Selanjutnya, sebagai pengantar, di sini saya memberikan gambar tentang vertikal ke atas dan sedikit mengenai penjelasan gerak vertikal ke atas. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahannya laptop, aplikasi tracker, dan video. Dalam LKPD ini, sebelum pertemuan ini, saya sudah mendemokan kepada siswa tentang aplikasi tracker dan bagaimana cara menggunakannya untuk menganalisis video. Jadi siswa tinggal menggunakan saja dengan video yang sudah saya berikan, Pak. Jadi langkah pertama, mereka amati dulu tayangan video yang sudah saya berikan. Selanjutnya, dengan aplikasi tracker, mereka buat gerak vertikal ke atas ini untuk mendapatkan grafik Y terhadap T dan VY terhadap T. Selanjutnya, setelah mendapatkan grafik tersebut, mereka analisis grafik Y terhadap T dengan aplikasi tracker dan grafik VY terhadap T dengan menggunakan aplikasi tracker. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil analisis, mereka menganalisis lagi persamaan-persamaan tersebut dengan analisis dimensi untuk mendapatkan persamaan-persamaan yang terdapat di dalam gerak vertikal ke atas. Selanjutnya, yang keenam, mereka siswa menganalisis parameter HBB untuk grafik Y terhadap T dan VY terhadap T. Selanjutnya yang ketujuh, setelah itu mereka menyimpulkan hasil data parameter A, B, dan C dari grafik yang didapatkan. Nah, dari hasil data yang mereka dapatkan grafik Y terhadap T, hasil analisis mereka masukkan di dalam lembar sini. Ini yang pertama, data analisis grafik Y terhadap T, hasil pengamatan yang mereka dimasukkan. Terus yang kedua, data analisis grafik VY terhadap T. Selanjutnya, untuk analisis data, jadi di sini mereka menganalisis besaran. Jadi di sini kan ada parameter A, B, dan C. Mereka menyebutkan besaran apa, satuan, dan hasilnya. Dipandu ini bagus nih. Ya. Selanjutnya, mengisi lagi tabel analisis grafik VY terhadap T. Ya, bagus. Sesudah jadi terarah itu, ini siswanya. Ya. Sesudah itu, mereka menuliskan persamaan jarak untuk gerak vertikal ke atas dari data yang didapat untuk grafik Y terhadap T. Yang keempat, menuliskan persamaan kecepatan untuk gerak vertikal ke atas dari data yang didapat untuk grafik VY terhadap T. Setelah itu, mereka membandingkan hasil data untuk parameter A dan B dari grafik Y terhadap T dan VY terhadap T. Setelah menganalisis data, di hasil terakhir, mereka menyimpulkan atas hasil-hasil yang sudah mereka dapatkan. Demikian, Pak, untuk LKPD saya. Baik, terima kasih Bu Anugrah. Ya, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Bu Anugrah. Baik, luar biasa nih. Bagus ya, ini ada, coba Bu Anugrah ditampilkan lagi tabel-tabelnya. Nah, ini lumayan mengarahkan siswa ya. Untuk proses menganalisisnya, ini bagus diarahkan. AB-nya gitu ya. Tinggal nanti yang bawah, Bu, yang bawah ke bawah. Bawah ya, Pak. Ke bawah itu yang membandingkan A dan B. Membandingkan. Nah, ini nih. Bagaimana hasil data parameter A dan B pada grafik Y terhadap T. Ini kalau dibuat tabel pun bagus juga itu ya. Oh, tabelnya tadi yang atas tadi ada ya, sudah. Ada masuk. ya, Oke. Pak. Iya. Sudah ada. Nah, tinggal rumusan tujuan Bu Anugrah. Oh iya, Pak.
ke atas. Nah, di sini kan siswa diberikan fenomena gerak vertikal ke atas ya, benda yang seperti itu kan. Diminta siswa bisa mengidentifikasi ciri-cirinya kan ya. Nah, sebaiknya yang tujuannya itu pertama peserta didik dapat mengidentifikasi atau bisa menyebutkan juga ya, dapat mengidentifikasi ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Yang kedua, mungkin dapat merumuskan persamaan ya. Merumuskan persamaan gerak vertikal ke atas. Apalagi. Kalau yang nomor 3 memang tujuan praktikum secara umum itu ya, menyimpulkan data hasil percobaan. Jadi mungkin cukup luas saja karena dilihat di langkahnya itu memang ujungnya dua itu. Jadi siswa bisa mengenal apa itu gerak vertikal ke atas dan siswa dapat merumuskan persamaannya gitu ya. Sehingga fokus tujuan itu nanti akan terjawab di kesimpulan dengan proses di langkah-langkah dan proses analisisnya. Baik Bapak Ibu, silahkan ada yang mau berdiskusi di sini, menambahkan, silahkan. Boleh juga menanyakan, dipersilahkan ya. Ini untuk gerak vertikal ke atas. Ini sudah bagus, cukup lengkap nih Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu, silahkan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bu Anugrah. Silahkan untuk stop share screen-nya. Baik, sudah 3 ya untuk LKPD, GLB, gerak parabola, gerak vertikal ke atas. Silahkan Bapak Ibu, bagi yang mau selanjutnya untuk presentasi LKPD, silahkan ya. Silahkan ditunggu nih sebelum saya tunjuk. Silahkan. Atau diminta saja ya, diminta siapa yang presentasi berikutnya begitu ya. Setelah Bu Anugrah. Oke. Bu Sinaria. Halo Ibu. Iya Pak. Ya. Saya belum sempat bikin karena tadi belum, pas ya. ada keluar tadi sebentar. Oke, nggak apa-apa. Belum, tapi sementara lagi. Topiknya tentang ini ya, gerak jatuh bebas. Jatuh bebas. Oke. Cuman Pak, mungkin saya mau tanya, seandainya saya kan kalau tadi saya menyimak dari yang sudah tampil itu menggunakan video yang disiapkan oleh guru. Bisa, ya. Kalau saya rencananya bikinnya itu siswanya yang mengambil videonya. Juga bagus. Ya, jadi saya rencananya seperti itu. Jadi siswanya mengambil videonya biar dia menggunakan videonya sendiri. Nanti setiap kelompok berbeda kan variasi videonya ya. Ya, oke, bagus itu, juga. Baik, terima kasih. Ada yang sudah siapa nih? Bu Kartika, sudah selesai LKPD-nya? Belum terdengar, mikrofonnya masih mute. Halo Bu Kartika. Bu Kartika. Mikrofonnya di-unmute dulu. Ya. Iya Pak, sudah Pak, tapi ini Pak. Sudah selesai ya LKPD-nya ya? Iya Pak. Tentang apa topiknya? Gerak jatuh bebas. Boleh lah ditayangkan. Sama Bu Anugrah. Boleh tayangkan. Ini Pak. Ya, boleh. Lembar kerja peserta didik, gerak vertikal ke atas. Kompetensinya 4.3 ya Pak ya? Di 4.4 ke 4.3? Ya, saya lupa. Dicek aja ya di itu ya, di permen ikutnya ya. Yang penting harus sama aja ya. Redaksinya harus sama. Tapi 4,3 sih. Iya. Kemudian tujuannya peserta didik dapat memahami
eksperimen analisis video tracker dalam pembelajaran fisika, konsep gerak vertikal ke atas untuk mendapatkan persamaan dari gerak vertikal ke atas. Kemudian dasar teorinya ini. Kemudian alatnya komputer yang sudah diinstal aplikasi tracker bola smartphone. Langkahnya pengambilan video, lemparlah bola lurus ke atas. Selama bola bergerak, rekamlah dengan menggunakan handycam atau smartphone. Bukalah program tracker dengan melakukan double klik shortcut pada desktop komputer. Setelah itu maka akan tampil program tracker. Pindahkan file hasil rekaman ke dalam komputer yang telah terinstall. Kemudian jika video sudah berhasil dimasukkan ke dalam ruang kerja tracker, langkah selanjutnya adalah memilih bagian video yang dianalisis. Langkah selanjutnya adalah memberi definisi panjang kalibrasi sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa saat melakukan proses rekaman diharuskan meletakkan penggaris dengan panjang 1 meter. Buatlah koordinat kartesian sumbu XY pada ruang kerja, klik ikon koordinat akses, maka pada ruang kerja akan muncul 2 buah garis berwarna ungu yang saling memotong secara tegak lurus sebagai koordinat posisi benda. Lalu geserlah koordinat tersebut dengan meletakkan titik asal pada bagian objek bola saat pada frame start. Definisikanlah massa benda dengan cara klik icon create point mesh sehingga muncullah box bertulis point mesh A. Kemudian tekan tombol shift pada keyboard, kemudian pada saat yang sama arahkan kursor di atas permukaan objek bola, lalu tekan klik kiri. Sesaat kemudian objek bola akan melangkah ke frame berikutnya. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu tekan tombol shift dan klik permukaan bola. Lakukan langkah tersebut terus-menerus hingga pada frame terakhir. Jika langkah ini sudah dilaksanakan, maka di layar samping kanan secara otomatis akan muncul grafik dan tabel ET dan posisi XY. Grafik posisi dan waktu dan tabel posisi dan itu kita bisa mengubah variabel besaran apa yang mau ditampilkan dengan cara klik judul sumbu, lalu gantilah dengan variabel yang dikehendaki, yaitu Y dengan T dan VY dengan T. Print screen hasil grafik yang didapat. Hasil pengamatannya, print screen Y dengan T dan VY dengan T. Hasil analisis, ini Pak, berdasarkan berbagai informasi yang ada pada data toolbox tersebut, maka akan ada banyak data dan grafik yang bisa kita analisis. Pada gambar di atas, kita menganalisis grafik posisi Y dan waktu, dan grafik kecepatan dan waktu. Minimum rata dan simpanan 20, sedangkan di bawahnya kita bisa melihat nilai posisi Y yang terus berubah sesuai dengan perubahan waktu. Pada bagian bawah grafik kita diperlihatkan persamaan AT kuadrat BT plus C dan VY sama dengan AT plus C. Yang ditanyakan berapa nilai ABC, apa makna angka-angka tersebut. Baru ini Pak, kesimpulan, jelaskan bagaimana kesimpulan yang didapat dari hasil praktikum Anda. Baik. Sudah Pak. Baru ini biasa. Pak. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Kartika. Bu Kartika boleh lihat pengantarnya atau dasar teorinya, Bu? Yang di atas. Oh, dasar teori. Iya. Dasar teori ini. Iya, pelan-pelan dari atas ya. Itu dasar Ya. teorinya. Nah, ya oke. Kemudian ini. Terus ke bawah. Terus. Ya, udah Pak. Ya. Seperti saya ingin memastikan, khawatirnya pada dasar teori sudah keluar rumus. Ya, itu dihindari ya, Oh. di sini aman, tidak ada rumus. Nggak ada ya. rumus Pak. Nah, rumusnya itu justru nanti diperoleh setelah praktikum, gitu ya. Ya. Jangan diberikan di dasar teori. Baik, Ya, luar biasa ini. Bapak Ibu silahkan kalau ada masukan atau tambahan diskusi untuk LKPD-nya Bu Kartika. Luar biasa ya. Ini kalau di aktivitasnya kalau dikaitkan dengan kompetensinya ini nyambung ya. Siswa dilatih untuk bisa menyajikan data dan grafik. Kemudian menyelidiki ciri-cirinya. Di tujuannya harus ada ciri-ciri, Bu. Peserta didik nanti. Oh ya. Ya. Kalau yang trackernya itu mungkin bukan tujuan dari fisikanya ya, itu hanya pelengkap saja sebetulnya. Iya. Ya. Nanti tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas ya. Oh ya. Kemudian dapat merumuskan persamaan gerak vertikal ke atas dari hasil percobaan. Misalnya gitu itu ya. Nanti diperbaiki saja. Yang pertama dapat dapat mengidentifikasi ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Itu yang pertama. Mengidentifikasi.
Identifikasi ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Yang keduanya, merumuskan persamaan gerak vertikal ke atas. Merumuskan persamaan gerak vertikal ke atas dari data percobaan, dari hasil percobaan. Dari hasil percobaan. Nanti bisa diperhalus lagi ya kalimatnya. Intinya begitu ya. Satu, siswa itu mengenal, oh itu gerak vertikal ke atas seperti itu. Karakternya ya, atau ciri-cirinya. Nah, yang kedua, bagaimana rumusannya diperoleh dari percobaan. Baik, masih ada Bapak Ibu? Bu Kartika, masih ada yang mau disampaikan? Sudah Pak. Cukup ya. Baik, kalau itu terima kasih. Boleh di stop share screen-nya. Aduh, stopnya mana Pak? Stopnya sebelah mana saya lupa. Ada stop share itu di atas kalau nggak salah. Stop share. Ada, ketemu. Kalau nggak dibantu dari sini. Dari sini Pak. Bisa stop partisipan sharing. Nah, bisa ya. Oke, ini sudah ada 4 yang tampil ya untuk LKPD-nya. Silahkan Bapak Ibu yang sudah bikin LKPD, sayang kalau tidak ditampilkan ya. Boleh, silahkan Bu Ita, silahkan. Bu Ita, lupa topiknya apa? Topiknya LBB pada bidang miring. Bidang miring, boleh silahkan di share screen. Sudah kelihatan Bapak? Sudah. Diperbesar lagi persentasenya. Terus, ya cukup. Ya, silahkan Bu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja LKPD yang telah saya buat. Di sini ada LKPD gerak lurus berubah peraturan pada bidang miring. Lanjut, saya menuliskan tujuan percobaannya. Ada 3 di sini tujuan percobaannya. Ada alat dan bahan, komputer, software tracker, terus video, fenomena GLBB pada bidang miring. Di sini prosedur percobaannya. Di sini tidak saya tuliskan langkah-langkahnya dari software trackers. Terus di sini hasil percobaannya. Jadi di GLBB ada 2 grafik. Jadi grafik yang pertama jarak terhadap waktu, terus grafik kecepatan terhadap waktu, terus persamaan garis yang didapat dari grafik, terus mengubah persamaan garis menjadi persamaan fisika, terus terakhir kesimpulan. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Ita. Ya, luar biasa ya, ini untuk gerak lurus berubah peraturan dengan cara digerakkan benarnya pada bidang miring. Baik, di sini oke, tujuannya. Pertama yang penting tujuan itu yang pertama ada harapan siswa bisa mengenal apa itu GLBB ya. Yaitu ciri-cirinya seperti apa. Oke, mungkin nomor 1 bisa dipertajam nih rumusan tujuannya Bu Ita ya. Kalau memahami agak ini sulit diukur nantinya ya. Yang memahami ya. Coba kalau diganti dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda yang ber-GLBB gitu ya. Mengidentifikasi ciri-ciri benda yang ber-GLBB.
yang bergerak gitu ya Pak? Ya, yang bergerak lurus berubah beraturan. Lurus berubah beraturan. Oke, mungkin yang lainnya tinggal dibuang yang nomor 1. Kalau trackernya tidak usah dimunculkan ya, itu kan bukan materi fisikanya. Oh, itu gitu. bantuan ICT saja sebetulnya. Kebetulan ada software yang memang diperuntukkan untuk fisika, ya lumayan terbantu kita ya. Dan gratis lagi ya softwarenya. Jadi hilangkan aja Pak. Ya. Yang kedua, menemukan boleh itu ya yang kedua. Jadi besaran ini kan diperoleh dari parameter ya, melalui analisis dimensi ya, bisa. Softwarenya dihapus saja Pak? Hapus saja ya. Oke, yang ketiga, memahaminya mungkin kita ganti saja dengan kata yang lebih ini ya, operasional ya. Merumuskan persamaan GLBB dari grafik hasil percobaan. Merumuskan persamaan GLBB pada bidang miring dari grafik hasil percobaan. Oke, cukup itu mungkin ya. Baik, di sini tidak disertakan ini ya, pengantarnya ya, tidak apa-apa juga, tidak mesti ada ya. Nah, tapi kalau ada, itu jangan sampai rumusnya muncul di pengantar ya. Oh iya. Rumus-rumusnya justru itu akan ditemukan siswa nanti di kesimpulan. Gitu ya. Paling nanti di bagian analisis, coba di bagian D ya. Di bagian D-nya. Ini hasil percobaan. Oh iya, hasil percobaan, terus ke bawah lagi. Bulan. Nah, itu mungkin bisa dibantu juga dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang memandu siswa dalam proses menganalisis. Seperti tadi, bagus tuh yang idenya menggunakan tabel itu ya. Menggunakan tabel, ABC-nya, dan seterusnya itu bagus juga. Pada saat dari grafik ke persamaan itu kan berat siswa itu. Kalau kita mudah ya, dari persamaan kan, dari grafik ada persamaan matematik. Untuk mengalihkan dari persamaan matematik ke persamaan geraknya, itu ke rumusan fisikanya itu, bagi siswa itu berat. Nah, perlu ada bantuan-bantuan berupa pertanyaan atau tugas-tugasnya, misalnya mengisi gitu ya, membandingkan A itu apa, analisis dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak pun tidak apa-apa, tapi gurunya nanti secara lisan membimbing dalam proses praktikumnya, khususnya pada analisisnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi tambahan? Bu Ita, ada yang mau tambahkan lagi? Berarti di bagian di atasnya kesimpulan saya tambahkan. Iya, boleh ditambahkan bantuan-bantuan berupa pertanyaan bisa, berupa perintah juga bisa. Dalam rangka mengarahkan siswa supaya bisa menafsirkan persamaan garis yang berbentuk matematis itu menjadi rumusan GLBB. Itu persamaan fisika akhirnya kan gitu. Nah, tinggal nanti di kesimpulan tinggal memindahkan hasil pekerjaan siswanya. Oh, ciri-ciri GLBB apa saja? 1, 2, 3, 4 gitu ya. GLBB berarti dia gerakannya lintasan lurus. Itu cirinya kan. Yang kedua apalagi? Kecepatannya berubah-ubah. Memiliki percepatan. Percepatannya konstan. Itu kan ciri-cirinya. Bagaimana rumusnya? Sudah ketemu langsung tadi. Mulai dari X sama dengan X0 plus AT gitu ya. Kemudian X sama dengan X0 plus AT. Betul ya. Setengah AT kuadrat ya? Kuadrat setengah ya. AT kuadrat. Kemudian PX sama dengan P0 plus AT. Baik, Bapak Ibu ada tambahan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, cukup. Terima kasih Bu Ita. Silahkan ya, untuk stop share screen-nya. Ya, lumayan ya Bapak Ibu sudah punya LK, menambah pembendaharaan LK yang dibuat sendiri. Tambah lagi dilasinya banyak nih LK-LK-nya ya. Nah, boleh juga nanti kita beri applause dulu untuk Bu Ita ya. Belum diberi applause nih Bu Ita.
Oke. Ya mudah-mudahan nanti bisa dicobakan di kelas, hasilnya bisa ditulis dalam bentuk karya tulis sederhana gitu ya. Berupa best practice kan, tidak mengikat karya tulisnya ya. Sederhana seperti itu. Baik, mungkin satu lagi ya presentasi ya sebelum kita akhiri pikonnya nih. Saya, Pak. Bu Jen. Saya mungkin. Iya, Pak. Oke. Oh, Bu Jen dengan Bu Asniarti. Boleh Bu Jen dulu ya? Nanti Bu Asniarti. Oh iya, Pak, ya. Dicoba Bu Jen, silakan. Ya, Pak. Topiknya apa nih Bu Jen ini? GLB, Pak, GLB. Oh iya. Sudah muncul, Pak. Sudah ada. Diperbesar presentasinya Bu Jen. Oh iya, Pak. Terus. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin LKPD saya cuman singkat saja, Pak. Karena untuk LKPD ini saya tidak memasukkan lagi langkah-langkah penggunaan aplikasi tracker. Jadi di LKPD ini saya sudah mengajarkan aplikasinya. Jadi dalam LKPD ini siswa yang langsung mengambil video dan terus menganalisis, Pak. Ya. Jadi yang pertama mata pelajarannya kelas materi judulnya menganalisis GLB dengan menggunakan aplikasi tracker. Yang berikut kompetensi dasar menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, dengan gerak lurus dengan percepatan tetap atau konstan beserta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan di sini saya ambil 3. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisika pada GLB dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu menganalisis grafik yang terdapat pada GLB. Yang berikut, yang ketiga, melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu menyebutkan persamaan GLB. Kemudian ada dasar teori, saya kasih pengertian secara garis besar saja GLB, gerak lurus itu apa, terus dibagi menjadi 2, GLB dan GLBB. Kemudian yang berikut, alat dan bahannya ada mobil-mobilan, selotip, mistar, HP, kemudian laptop atau komputer yang sudah ada aplikasi trackernya, sudah diinstal aplikasi trackernya. Kemudian yang berikut ada langkah kerja, siapkan semua alat dan bahan, buat lintasan untuk menjalankan mobil-mobilannya dengan memberi tanda dengan selotip dan diukur jaraknya sekitar 1 meter. Kemudian ulangi langkah ketiga dan ambil video gerak mobilnya dengan menggunakan HP. Yang berikut, masukkan video yang telah didapat ke laptop atau komputer, kemudian analisis data dengan video yang telah diambil dengan menggunakan aplikasi tracker. Yang berikut, simpan hasil analisis pada Word dan presentasikan. Yang berikut untuk hasil pengamatan, mungkin saya bikin seperti ini saja Bapak. Karena untuk GLB kan kita cuma melihat nilai X dan nilai T-nya. Ya, dan yang dimunculkan dari aplikasi tracker itu memang nilai X dan nilai T-nya. Jadi saya mencoba membuat tabel untuk siswa memasukkan nilai X dan nilai T-nya saja Bapak. Itu untuk hasil pengamatannya. Sebenarnya saya mau tambah juga dari nilai X dan T itu siswa membuat menghitung secara manual kecepatannya. Boleh tapi juga. Mungkin oh iya. Bisa jadi, saja tambah lagi kolom. Oh iya Pak. Jadi itu untuk hasil pengamatannya. Yang berikut untuk analisis data ini, analisis data karena tujuannya ada 3, jadi analisis data yang harus siswa buat dan analisis ada 3. Besaran fisika apa saja yang mereka dapat. Jadi kan ketika videonya dimasukkan ke aplikasi, otomatis sudah ada grafik. Lalu di situ kan sudah ada variabel yang muncul, X dan T. Berarti siswa sudah bisa menentukan bahwa, oh ya, besaran fisika yang ada di GLB salah satunya X, jarak, T, waktu, seperti itu Bapak. Kemudian yang kedua, analisis datanya, pertanyaannya bagaimana persamaan GLB yang didapat dari grafik yang dihasilkan. Jadi dari grafik itu mereka sudah bisa menentukan kira-kira persamaannya apa. Di sini saya kasih secara rinci Bapak spesifiknya melihat persamaan matematika yang muncul dan diubah ke persamaan fisika dengan menganalisis dimensinya.
Jadi saya cuman mengarahkan untuk mereka menentukan persamaan GLB dari dimensi yang dihasilkan dari grafik itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana grafik hubungan antara X dan T. Jadi mereka menentukan bagaimana hubungannya, dia linear atau tidak. Kemudian seperti itu Bapak. Lalu yang terakhir kesimpulan, otomatis kesimpulannya harus sesuai dengan tujuan percobaan. Jadi ada 3 kesimpulan. Mungkin itu saja Pak, Bapak, sederhana saja. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Jen. Baik. Dari atas lagi ya Bu Jen ya. Oke. Iya Pak. KPD bagus nih, mata pelajaran fisika, terus materi GLB. Oke, judulnya ya bolehlah. Judulnya itu sebetulnya boleh praktikum GLB saja bisa lah. Tidak usah pakai trackernya. Ya. Oke. Praktikum GLB, lulus beraturan. Nah, nanti kan kalau ada trackernya ini, seolah tracker ini menjadi bagian dari materi fisikanya, padahal ini alat bantu saja. Oh iya Bapak. Nah, GLB kan bisa juga menggunakan ticker timer, kan gitu ya? Iya. Tapi tidak muncul kan di judul ticker timernya ya? Oh iya. Yang di mekanika itu, kit mekanika. Oke. Baik, untuk kompetensi, saran saya tambahkan nomornya supaya sebagai patokan. Nah, gitu. 3.2. Nanti dicek lagi ya, saya lupa. 3.2 Bapak. Nah, nanti sandingkan dengan 4-nya, tambahkan nanti ya. Kalau ada 3.2, berarti tambahkan juga 4.2 ya. Boleh diketik saja 4.2, titik-titik saja gitu ya, sebagai pengingat. Oh iya. Iya Bapak. Oke, nanti tambah. Oke, di enter saja, ditambahkan dulu 4.2 di kompetensinya. Oke, 4.2, titik-titik saja. Iya, nanti saya isi Pak. Ya, oke, nanti isi. Baik, karena tujuannya di sini mengacu ke kompetensi dasar tentunya kan. Nah, iya, Pak. di sana sudah ada levelnya menganalisis ya. Nah, bolehlah di tujuan juga kita perinci lagi. Kalau menganalisis kan masih luas gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya ya terus sarannya ini sebaiknya pakai angka saja, pakai nomor. Oh, yang tujuannya 1, Pak. 2, 3 oh, ya, nanti bisa iya Pak, iya. Iya. Kita coba ganti saja menganalisisnya dengan yang lebih bisa terukur ya. Mulai kegiatan praktikum lebih spesifik maksudnya, menganalisis bisa diukur sebetulnya. Menyebutkan bisa, mengidentifikasi bisa. Boleh mengidentifikasi. Ya. Oh, menyebutkan saja Pak. Boleh. Menyebutkan bersama fisika pada GLB. Ya Pak. Nah, mungkin yang untuk memecahkan masalahnya itu belum ya kayaknya ya. Belum sampai iya. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Nanti ini saja. Dibuang saja. Ya, Pak. Nah, ini yang kedua ini menganalisis grafiknya untuk tujuan apa ini? Menganalisis grafik untuk apa nih kira-kira? Untuk menentukan persamaan. Kalau persamaan ada di bagian ketiga, ada di nomor ketiga. Melalui kegiatan praktikum. Oke, yang nomor 2 lewat dulu. Nomor 3 dulu, Bu. Nomor 3 bagusnya harus kedua. Nggak apa-apa di nomor ketiga. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu merumuskan persamaan GLB. Merumuskan persamaan GLB melalui grafik percobaan kan, grafik hasil percobaan, atau melalui data hasil percobaan, atau dari saja, jangan melalui tapi dari persamaan GLB dari data hasil percobaan, Ya. Oke, mungkin yang nomor 2 itu maksudnya ke ciri-ciri mungkin ya. Ciri-ciri kan Pak. Melihat ciri-ciri GLB seperti apa. Jadi kita ganti saja. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri benda yang bergerak lurus beraturan. Mampu mengidentifikasi benda yang ber-GLB. Itu Pak. Yang ber-GLB. Ya, ber-GLB. Yang ber-GLB. Oke. Itu mungkin ya Bu Jen setuju ya? Iya Pak, iya. Siswanya itu kan disodorkan dengan fenomena gerak, kemudian dia
melihat apa besarannya, bagaimana ciri-ciri gerak benda itu, oh itu GLB. Karena Iya, Pak. Nah, kemudian dari sana juga diminta untuk merumuskan persamaannya. Persamaan. Dari grafik dan data. Oke, Ya. mantap. Nah, pastikan dasar teori ini isinya jangan yang ada di kesimpulan, gitu ya. Pastikan ya. Nah, dasar teori ini sebagai pengantar supaya siswa lancar ketika menganalisis. Di sini oke, sudah nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, Pak. Nggak ada rumus kan aman ya? Karena rumus diperoleh Iya, tidak ada rumus. Iya. Oke. Baik, cukup. Bapak Ibu ada tambahan, silahkan. Baik, cukup ya. Terima kasih Bu Jen, silahkan stop. Iya, Pak. Share screen-nya. Terima kasih, Pak. Baik, berikut tadi Bu Asniarti ya. Iya, Bapak. Oke, mau coba-coba. Boleh coba Bu, silahkan. Silahkan. Iya, semoga jaringan bersahabat ya. Mudah-mudahan. Coba ya, Bapak. Silahkan. Sudah kelihatan, Bapak? Belum. Ditunggu sebentar. Ya, sudah. Boleh diperbesar presentasinya, Bu Asniarti. Kelihatan, Bapak? Sudah cukup. Boleh, silakan langsung saja. Ya, baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan LKPD yang saya buat. Adapun LKPD yang saya buat yakni LKPD tentang gerak vertikal ke bawah. Ya, di sini ada kelompok, kemudian anggota, kemudian hari dan tanggal dilakukannya praktikum. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar. Ini berdasarkan kompetensi dasar pada BSNP. Ini adalah kompetensi dasar pada keterampilan. Kemudian yang kedua adalah tujuan praktikum. Tadi Bapak, ini tujuan praktikum yang saya buat setelah mengamati teman-teman punya. Jadi yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik gerak vertikal ke bawah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan persamaan gerak vertikal ke bawah. Dari data hasil percobaan. Ya, kemudian alat dan ini yang merumuskan bagaimana itu dari yang nomor 2, dari data hasil percobaan. Oh, iya. Baik, lanjut. Kemudian ya, yang berikutnya adalah alat dan bahan. Di sini kita gunakan bola pejal supaya nanti kita peroleh nilainya mendekati G. Kemudian ada meteran, HP, dan laptop. Berikutnya adalah prosedur kerja. Di sini prosedur kerja saya jelaskan satu-satu Bapak, mulai dari mungkin ditunjukkan saja membuka aplikasi tracker. Iya Bapak, mulai dari membuka aplikasi, kemudian membuat frame, membuat koordinat kartesius, kemudian kalibrasi, berikutnya melakukan tracking, kemudian memunculkan data grafik TY dan TPY pada data tool. Di sini saya pisahkan lagi data tool pertama, yakni grafik TY, kemudian pada data kedua grafik TPY. Oke. Saya tulis langkah-langkahnya Bapak. Bagus ya. Iya. Ya, kemudian hasil pengamatan yang dimaksud di sini adalah ada 2 nantinya. Yang pertama screenshot pada data tool, yakni grafik T dan Y. Kemudian yang kedua screenshot pada data tool, grafik T terhadap VY. Jadi nanti siswa lampirkan di situ Bapak, ada 2 buah grafik. Kemudian berikutnya adalah analisis data. Di analisis data di sini ini yang saya kurang ini Bapak. Analisis data di sini saya buat ada 2 pertanyaan berdasarkan grafik T terhadap Y pada data tool. Siswa melakukan analisis terhadap parameter A, B, dan C sehingga nantinya akan diperoleh persamaan gerak vertikal ke bawah. Begitupun pada grafik yang kedua yakni grafik
terhadap PY, siswa juga melakukan analisis terhadap parameter A dan B, yang kemudian nantinya akan diperoleh salah satu persamaan gerak vertikal ke bawah. Ya, setelah itu kesimpulan Bapak. Oke, baik. Baik, luar biasa, ini lengkap, luar biasa Bu Asniarti ya. Ini bagus. Iya, Bapak. Ini sudah rinci, langkah-langkahnya juga memudahkan siswa untuk melakukannya. Nah, tinggal dilengkapi nih Bu. Yang penting kan di bagian analisis Bu, ke bawah. Di bawah. Oh iya Bapak. Nah, nanti dilengkapi saja. Ini kan nomor 1, 2 ini kegiatannya besar Bu. Untuk siswa iya, ya. Bapak. Besar ya. Perintahnya sih sedikit, tapi Iya, kerjaannya besar gitu ya. Nah, boleh dipandu. Contohnya yang ini yang tadi disampaikan Bu siapa ya? Yang ada tabel, parameter A, B, oh C, iya, ya, Ibu itu. Anugrah. Iya. Bu Anugrah ya, kalau nggak salah. Iya, kalau tidak salah. Iya, Bapak. Nah, seperti itu. Jadi itu membantu. Itu dalam rangka siswa mengerjakan perintah nomor 1 dan perintah nomor 2. Nanti ada perintah membandingkan nilai A pada grafik nomor 1 dan nilai A pada grafik nomor 2. Bagaimana hubungannya? Setengah iya, kalinya kah atau berapa? Gitu. Kemudian membandingkan juga nilai parameter B di grafik 1 dengan parameter B di grafik 2. Sama atau beda? Harapannya kan sama ya. Harapannya sama. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Asniarti. Masih ada yang mau tambahkan untuk LKPD-nya? Bapak Ibu silahkan, mau ada yang disampaikan, didiskusikan, ditambahkan? Ya, nanti untuk bantuan ke siswa, boleh dalam bentuk tabel, boleh juga dalam bentuk perintah-perintah kecil gitu ya. Perintah-perintah kecil atau pertanyaan-pertanyaan kecil di nomor 1 dan nomor 2 ini. Iya, Bapak. Baik, terima kasih Bu Asniarti. Boleh untuk stop share. Ya, kita beri aplaus dulu. Kita beri aplaus Iya. untuk Bu Asniarti. Terima kasih. Wah, sayangnya ini waktunya habis ya. Saya yakin Bapak Ibu ingin menampilkan juga itu ya. Tapi mungkin tidak apa-apalah. Bapak Ibu langsung upload saja ya. Langsung upload di LMS-nya gitu ya. Baik, alhamdulillah akhirnya rangkaian diklat kita ini selesai juga ya. Alhamdulillah ya, lega ya Bu Manik ya. Bu Kartika, Bu Sinaria dan kawan-kawan semua ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu semua di sini ya. Juga bantuan Bu Erma nih sebagai admin kelas, luar biasa nih. Mohon maaf seandainya pada interaksi dengan Bapak Ibu ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya ya. Mohon maaf sekali, tidak bermaksud disengaja gitu ya. Kalaupun ada tugas yang memberatkan Bapak Ibu, itu hanya semata-mata kurikulum diklatnya seperti itu, ada tugasnya begitu ya. Tapi sebetulnya tidak berat ya, Bu Manik saja tugasnya banyak LKPD-nya ya. Ya, terima kasih sekali. Bapak Ibu selama interaksi ini terus terang saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua ya. Awalnya ketika saya menggunakan tracker tidak pernah melakukan log pada sumbu. Log pada sumbu XY, log pada kalibrasi. Ketemu di sini malah iya di log saja biar aman gitu ya. Terima kasih sekali. Banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kegiatan kita ya. Dan harapannya Bapak Ibu berkarya terus. Punya ide sederhana, coba terapkan trackernya ya, dibuatkan RPP-nya, cobakan di kelas, buat laporannya gitu ya, publikasikan. Kalau dilakukan itu, coba kabari saya di grup WA ya. Pak, saya sudah publikasikan nih seperti ini. Atau simpan dulu, mudah-mudahan nanti ada event untuk simposium, untuk seminar, untuk webinar, dan lain-lain. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu lancar semua di sesi penutup ya. Sebetulnya sudah saya buka dari sekarang penutupnya. Khawatir nanti Bapak Ibu besok ada acara gitu ya. Bisa duluan mengerjakan. Tapi kalaupun mau besok, mau supaya tenang dulu, besok baru mengerjakan juga silakan. Nah, untuk tugas-tugasnya terakhir masuk besok pagi ya. Besok pagi jam berapa kira-kira tugas nih selesainya nih? Biar nanti sama-sama saya tutup nanti ininya, linknya. Besok jam 9 WIT ya? Untuk tugas ya? Iya, Bapak. Atau jam 12?
Bolehlah jam 12 ya. Besok jam 12 siang ya, waktu Indonesia Timur ya. Nanti akan saya tutup link untuk upload tugasnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan tugasnya diupload sampai besok jam 12. Boleh mengerjakan dulu tes akhir, ngisi dulu kuesioner, kalau sudah baru bikin tugas gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting sebelum jam 12 sudah terupload semua gitu ya untuk tugas-tugasnya. Jadi tugas itu ada 3. Yang pertama mind map, yang kedua video berikut Word-nya ya. Yang ketiga satu file LKPD. Bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu, walaupun besok berakhir kegiatannya, jangan dulu keluar dari WA Group. Nanti ada pengumuman-pengumuman, terutama dari Bu Erna ya, Bu Erna, terkait dengan nanti Bapak Ibu perlu memperbaiki data profilnya. Karena otomatis nanti untuk membuat sertifikatnya. Nanti sertifikat itu akan ada di LMS dan langsung di-download oleh Bapak Ibu setelah selesai penilaian dan seterusnya gitu ya. Tunggu saja sabar dulu, mungkin sekitar 5 harian. Dan mudah-mudahan ada kabar baik nanti dari Bu Erna ya, akan mendata nomor HP biasanya ya. Ya. Untuk diisi sesuatu. Ya. Kalau Bapak Ibu bahagia, saya pun bahagia, dapat juga saya juga. Begitu ya. Baik, mungkin saja Pak Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa di kegiatan yang lain, gitu Pak Ibu ya. Mungkin kita akhiri saja ya kegiatannya ya. Sudah jam 16.30 ini ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sony. Kembali Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. Semoga sukses semua ya. Kembali, iya. Bapak Ibu saya akhiri ya end meetingnya ya.